Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah hati kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh yang kita diselamatkan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, dan kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan si rumahmu akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31 dan Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11 mengatakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan dan mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Mantap! Selamat pagi, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan biarkan kita terus menampakkan wujud kita, jati diri kita sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa bagi kita. Tuhan Yesus, para pendengar kami doakan supaya tetap kekuatan Tuhan, kekuatan firman Allah ada bersama dengan mereka. Berkati mereka dengan keluar jasmani mereka, ketika mereka keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka berusaha, apapun usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan berkati. Terima kasih, biarlah terjadi keseimbangan antara jasmani dan rohani mereka, sehingga memiliki arti yang sangat luar biasa dalam hidup mereka. Dan mereka memuliakan Engkau dengan apa yang mereka miliki. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan ayat Matius 28 ayat 18 sampai 30 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata ke sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Jadi ini firman Allah ada the last word of instruction. Ya. Jadi perintah terakhir ya, dari Yesus. Jadi kita atau kata-kata terakhir dari ketika orang mau meninggal, dia ada pesan. Jadi saya masih ingat ketika orang tua saya mau meninggal, dia sampaikan, karena saya belum ada di depannya pada waktu itu. Jadi orang tua saya menyampaikan pesan kepada mama saya, dan tidak ada seorang pun yang tahu dari keluarga saya sedang menghadapi masalah yang besar. Tidak ada, ya, karena fitnahan yang begitu luar biasa, dan saya tidak memberitahu kepada orang tua saya. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, sebelum dia meninggal, bapak saya nanti kalau anak kita yang di Lombok itu datang, bilanglah Tuhan akan menyelesaikan masalah. Dan ketika saya datang sampai di hari di kampung, dan kemudian mama saya nggak langsung memperbolehkan saya ke mayat, ke orang tua saya. Langsung dia tarik saya ke dapur dan berkata, apa masalah di sana? Nggak ada, saya bilang. Unang marga besar, jangan kamu berdusta. Akhirnya saya bercerita, dan akhirnya, pantas bapakmu bilang bahwa Tuhan yang menyelesaikan masalah, karena keadaan yang
banyaklah bla bla ya, karena keadaan anak kita itu dalam keadaan susah di sana. Dan saya menikmati, dan sejak itu saya katakan, wow, luar biasa, saya tidak pernah cerita sama orang tua saya, sama bapak saya. Tapi dia tahu persoalan saya dan dia sampaikan kepada mama saya. Dan mama saya ketika saya sampai, saya seharusnya kan datang dulu ke apa? Enggak, dia langsung tarik ke dapur. Dia tanya itu secara mendetail dan saya bercerita. Nah, itu kata-kata terakhir itu sangat tidak pernah bisa saya lupakan. Dan ketika kata-kata terakhir dari orang tua saya, setiap kali saya menghadapi masalah, Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Dan itu pasti datang. Jelas itu. Jadi kalau saya menghadapi situasi yang sulit, situasi yang mungkin tidak bisa saya atasi, pasti the last word itu datang. Tuhan akan menyelesaikan masalah. Itu sangat luar biasa. Nah, Yesus juga mengatakan hal yang demikian. Last word-nya adalah pergi dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Allah kita memberitakan Injil. Karena dia pemilik sang kuasa di langit, di bumi. Dan dia berikan itu kepada gereja. Dia berikan kepada orang-orang percaya. Tapi jangan menyalahgunakan kuasa itu untuk kepentingan diri. Pakai untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan. Jadi pergi dengan kuasa itu. Go therefore. Jadi ayat 15. Jadi kemudian jadikan semua bangsa muridku. Karena ini singkat, jadi saya hanya poin punya saja. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi kenapa kita harus menyampaikan berita Injil? Tadi kemarin saya mengatakan bahwa kita harus menyampaikan kabar kebangkitan Yesus yang sudah bangkit itu, dan dia tidak mati, dia bangkit untuk menyatakan kuasanya, dan dia saat ini berada di surga. Kalau manusia-manusia yang pernah datang ke bumi ini hanya beberapa yang spesial, seperti Enoch tidak mengalami kematian, Elia tidak mengalami kematian, tetapi kita tidak pernah disuruh menyembah dia, tetapi kita, Yesus yang adalah manusia yang melakukan tugasnya dengan sempurna di bumi ini, dia adalah manusia, dia adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Dan itu sebabnya dia istimewa. Jadi, jadikan semua bangsa muridku. Jadi, dengan harapan, supaya apa? Ketika semua bangsa murid Tuhan, yakin dan percayalah, tidak akan ada penjara itu sebenarnya. Tidak akan ada orang-orang berbuat jahat. Kalau orang mengenal Yesus dengan lawatan Tuhan, pertemuan yang luar biasa dari Tuhan dalam hidup mereka, seperti Saulus yang jahatnya luar biasa, tapi ketika menerima Yesus, dia mengalami transformasi, bahkan menjadi alat Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena tujuan kita beriman kepada Tuhan, kita kan tahu bahwa kita mendapatkan keselamatan, tetapi hasil dari iman itu, iman kepada Kristus itu, adanya perubahan dalam kehidupan itu. Itu sebabnya kita harus jadikan bangsa ini, kalau oleh anugerah Tuhan, walaupun secara manusia kita tidak mungkin, tapi Tuhan katakan jadikanlah bangsa, semua bangsa muridku. Lalu kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa. Jadi kita membaptis dia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalaupun orang katakan kok Allahnya tiga. Bapa bukan, Allah itu bukan tiga. Dia Esa. Dia sehakikat. Satu. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bagi kita bukan tiga, tapi dia Esa. Nah, terus kemudian dikatakan ajarlah untuk taat. Jadi kita mengajar orang itu bukan untuk melakukan penipuan. Makanya kalau orang percaya sampai ada orang menjadi koruptor, itu sangat keterlaluan. Karena apa? Tuhan mengajar kita untuk taat, bukan hanya taat pada Tuhan, tapi taat juga pada hukum negara ini. Dan kita bersyukurlah ya, bahwa di tengah-tengah yang demikian, walaupun kita dikatakan minoritas, tapi secara kualitas kita memang luar biasa. Dan karakter-karakter kita sebagai orang-orang percaya jauh melebihi. Bukan karena kesombongan, bukan. Saya hanya mau mengatakan bahwa itulah real yang kita alami di tengah-tengah masyarakat. Ada perbedaan yang sangat luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Ada perbedaan kita dengan dunia ini saat kita menerima Yesus. Karena
kita diselamatkan, dan hasil dari keselamatan itu kita menunjukkan perubahan hidup dalam kehidupan, dan kita katakan taat. Dan kemudian yang terakhir adalah dari pembacaan tadi kita melihat bahwa ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi Allah menyertai kita sampai kapanpun. Jadi jangan pernah takut di tengah-tengah situasi yang sulit. Saya senantiasa menikmati penyertaan Tuhan, kekuatan dan dukungan daripada Roh Kudus di tengah-tengah situasi, bahkan di saat penderitaan yang sangat panjang. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena apa? Dia sudah berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bagaimana penyertaan Tuhan? Kita merasakan tetap damai di tengah-tengah kesulitan kita. Kita tetap damai, sukacita di tengah-tengah penderitaan kita. Kita masih tetap bisa tertawa dan tersenyum, walaupun kantong kita sedang kanker, ya kantong kering. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah membiarkan kita sampai mati kelaparan. Allah tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh di tangan orang-orang berdosa. Karena apa? Janji penyertaan. Dan saya sudah pernah katakan, pedang di leher saya. Dari belakang sana katakan, oh tidak ada soalnya. Dan kemudian ada Bu Haji pada waktu itu, jangan begitu. Dan lalu dia tarik saya. Dan sudah saya tidak pergi dari situ. Saya melihat mereka menyebutkan nama-nama besar dari apa yang mereka semua. Tetapi suasananya bukanlah suasana Tuhan, suasana neraka yang lain. Saya hanya berkata kepada Tuhan, terima kasih. Dan saya tidak stres gara-gara itu. Saya tidak tidak mempersalahkan siapapun, walaupun anak saya sempat trauma panjang, tapi akan menolong. Dan terpujilah Tuhan. Kalaupun, jadi saya mau ingatkan kepada mereka-mereka yang di Dayu yang mungkin mengalami trauma yang panjang. Saya mau ingatkan kepada orang-orang tua mereka yang mungkin masih anak-anak yang mengalami itu. Berikan tetap doa, tumpahkan tangan atas mereka supaya kekuatan Roh Kudus ada dalam mereka. Dan Anda harus melakukannya setiap hari. Dan atau ketika pergi sekolah atau ketika pergi kemana saja, Anda harus menumpangkan tangan. Kalau tidak ada Bapak, ada Yesus. Jadi tumpangkan tangan supaya Tuhan menjaga dan memberikan ketenangan, dan engkau akan menyaksikan Allah berkata. Mungkin saya tidak memakai psikolog, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan jauh lebih baik dari psikolog-psikolog itu. Bukan saya tidak percaya psikolog, tapi saya percaya pada kekuatan Tuhan. Dan pada akhirnya anak saya terbebas dari trauma yang panjang. Dan Tuhan memberkati kita, dan biar kita mau mendengarkan the last word instruction, ya, the last word of instruction, jadi perintah terakhir atau kata-kata terakhir daripada Yesus Kristus. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan Engkau senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang Kau pakai. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan tidak akan pernah abai, bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Dalam nama Yesus, arahkan tangan kepada dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, dan biarkan Tuhan yang berkati mereka. Terima kasih Bapak di surga. Kalau engkau sudah mengalami penderitaan, masalah-masalah dalam hidup, datang kepada Tuhan. Arahkan tangan kepada Tuhan, kita biarlah Tuhan mereka-mereka yang mengarahkan tangan kepada setiap masalah, setiap persoalan ada jalan keluar, karena Engkau yang memberikan jalan keluar itu bagi kami. Kami tidak tahu masalah mereka, tapi kami berdoa kiranya apa yang Kau katakan itu melegakan hati mereka, menjawab persoalan-persoalan mereka di dalam nama Yesus Kristus, dan biarkan mereka memuliakan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, semoga kita tetap menjadi terang yang memberikan arah dunia ini, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan pikiran kita, dan juga kita bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, memberikan
selamat beraktivitas dengan kekuatan Roh Kudus. Mantap, mantap, mantap.